Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini kita bakal ngebahas nih tentang unsur budaya dan beberapa stereotip yang ada pada suku Jawa. Indonesia sendiri merupakan negara yang kaya akan bahasa, budaya, adat istiadat, kesenian, dan masih banyak lagi. Namun, karena keberagaman itulah banyak stereotip yang muncul di berbagai daerah. Untuk lebih mengenal stereotip, berikut adalah pengertian dari stereotip. Stereotip adalah penilaian yang tidak seimbang terhadap suatu kelompok masyarakat. Penilaian itu terjadi karena kecenderungan untuk menggeneralisasi tanpa diferensiasi. Singkatnya, stereotip adalah isu-isu yang tidak diketahui kebenarannya, namun tersebar luas di daerah tertentu. Sebelumnya, kami berterima kasih pada Bapak Supriyanto SM dan narasumber lain yang telah bersedia menjadi narasumber kami kali ini. Dan pembahasan kami kali ini akan lebih berfokus pada suku Jawa di daerah Jawa Timur dan daerah istimewa Yogyakarta. Mari masuk kepada unsur budaya yang pertama, yaitu bahasa. Bahasa Jawa adalah bahasa Austronesia yang utamanya dituturkan oleh penduduk bersuku Jawa di wilayah bagian tengah dan timur Pulau Jawa. Nah, bahasa Jawa kan sebenarnya ada tingkatan-tingkatan. Ada kromo inggil, ngoko, kromo majo, dan lain-lain. Jadi untuk yang namanya bahasa Jawa itu untuk anak kecil, untuk remaja, untuk bapak-bapak, dalam arti orang tua aja, nek basa Jawa itu berbeda karena ada tingkat-tingkatannya seperti itu. Misalkan kalau anak kecil adus, pakpung, nah ibu ya harus siram, kan begitu. Salah satu contoh seperti itu untuk bahasanya, dan itu ya memang harus ditanamkan sejak kecil. Tapi kan sekarang tahu sendiri anak kecil ya wis basa Indonesia kan gitu. Jadinya ya untuk bahasa Jawa ya agak sedikit pudar sekarang kan seperti itu, karena ya udah beda zaman toh, jadi seperti itu ya agak berkurang kan begitu. Seperti yang dikatakan oleh narasumber, bahasa Jawa memiliki beberapa tingkatan untuk orang tua, anak-anak, ataupun teman akrab. Pertama, ada ngoko, yakni bahasa Jawa yang digunakan untuk teman akrab. Yang kedua, ada madya, yakni bahasa Jawa yang digunakan untuk mengekspresikan derajat formalitas. Tingkatan yang ketiga itu merupakan krama, yakni bahasa Jawa yang digunakan kepada orang lain secara formal. Suku Jawa terkenal sangat mempertahankan bahasanya. Bahasa Jawa sudah ditanamkan sejak dini di masyarakat. Namun, ternyata saat ini bahasa Jawa di masyarakat mulai pudar, terutama di perkotaan karena perkembangannya zaman. Unsur kebudayaan yang kedua yaitu religiositas atau keyakinan. Mayoritas ini ya Hindu sama Muslim karena berdekatan dengan Borobudur dan Prambanan. Agama Islam dan Hindu berdampingan di sana karena dipengaruhi juga dengan lokasi yang berdekatan dengan Borobudur. Namun, pastinya ada beberapa agama yang dianut di beberapa pedesaan. Nah, Muslim di sini itu kental juga dengan budayanya atau tidak, kayak apa ya? Marawis itu kan adat, lagu-lagu. Itu masih kental di sini, Pak? Masih, terutama di daerah pedesaan. Daerah pedesaan sama pondok pesantren masih ada. Ternyata untuk kesenian Islam di sebagian daerahnya sendiri juga masih terlestarikan ya guys. Salah satu upacara adat yang ada di Yogyakarta yakni Tunggul Wulung. Tunggul Wulung ini merupakan upacara bersih desa di Desa Sendang Agung, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman. Acara tersebut diadakan sebagai bentuk ungkapan syukur dan doa kepada Tuhan dengan harapan mendapatkan berkah, kesejahteraan, dan perlindungan dari berbagai bencana. Secara khusus, upacara ini juga sebagai penghormatan terhadap Ki Ageng Tunggul Wulung yang dianggap sebagai seorang bangsawan dari Kerajaan Majapahit. Ki Ageng Tunggul Wulung dipercaya sebagai perantara untuk memohon kesejahteraan dan perlindungan kepada Tuhan. Karena kepercayaan ini, masyarakat pun menggelar upacara adat Tunggul Wulung secara rutin setiap tahun pada hari Jumat Pon setelah masa panen, khususnya pada bulan Agustus.
Masuk ke unsur ketiga yaitu ekonomi dan mata pencaharian. Beberapa anggapan yang muncul adalah bahwa suku Jawa cenderung bekerja di bidang pertanian, perdagangan, atau sebagai pegawai kantoran. Petani, ada pedagang, ada buruh, ada peternak, kan macam-macam nek. Ada buruh bangunan, nah itu relatif lah. Memang benar, mayoritas suku Jawa, khususnya orang Jawa Timur, di pedesaan berprofesi sebagai petani dan pedagang karena memanfaatkan luasnya lahan pertanian yang ada. Namun, banyak juga jenis pekerjaan lain tak hanya sebagai petani, tergantung pada daerahnya yang ditempatinya. Lalu, untuk unsur keempat ada kesenian. Sangat banyak keunikan dari kesenian suku Jawa. Lalu, kira-kira bagaimana ya cara orang-orang khususnya di Jawa Timur mempertahankan kebudayaannya? Masih kental alami, istilahnya masih istilahnya itu ada karawitan, kesenian itu wayang gamelan seperti ini dengan karawitan. Cara meliharanya tuh gimana, Pak? Lewat sanggar. Sanggar. Di sini kan banyak sanggar, banyak istilahnya kampung kesenian. Memang diciptakan seperti itu. Dengan adanya dana istimewa itu, makanya di tiap kelurahan, di tiap kecamatan mesti ada seperti kesenian, ada tari-tari, ada bergodo dan macam-macam. Kan itu dilestarikan. Masuk pada unsur terakhir, yaitu kekerabatan dan organisasi sosial. Ada juga stereotip yang menganggap bahwa orang Jawa mudah berbaur dengan warga. Kalau ya welcome kan, kayaknya saya juga pendatang dari Malang. Kayaknya ada tidak welcome dengan dari manapun kelihatannya di sini. Dan ada tidak adatnya masih dijunjung tinggi. Wah, ternyata Bapak Supriyanto sendiri juga merasa jika masyarakat Jawa sangat welcome terutama kepada pendatang-pendatang dari daerah lain. Stereotip dapat menjadi benar sebagian waktu. Tetapi seringkali tidak akurat dan dapat menyebabkan diskriminasi atau ketidakadilan. Mendorong kesadaran, penghormatan, dan keberagaman Adalah langkah penting untuk mengatasi stereotip dan menjadikan masyarakat yang lebih inklusif. Kami harap video ini dapat membantu kalian memahami tentang unsur kebudayaan dan stereotip yang ada pada suku Jawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.